Shalom anak-anak, kita jumpa dalam video pembelajaran kita hari ini. Ini menjadi video pertama dalam pembelajaran kita secara online di tahun ajaran yang baru. Baik, bagi setiap anak-anak, materi kita hari ini adalah apa itu dosa. Ini adalah materi pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat malam hari ini karena Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik, mengizinkan kami untuk belajar walaupun kami masih secara online, namun kami tetap bersyukur di hadapan Engkau. Berkati kami sehingga kami bisa menyelesaikan materi ini dengan baik, bahkan mengerti dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam materi kita akan literasi dari Mazmur pasal 32 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Dari Daud. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Baik, kita sudah membaca literasi, kita akan masuk dalam kita akan masuk dalam materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian dosa. Mengapa manusia sulit meninggalkan dosa? Nah, ini ya. Mengapa manusia sulit meninggalkan dosa? Dan mengapa dosa seperti tali tambang yang mengikat kuat sekali? Nah, kita akan belajar arti dosa menurut PL dan menurut PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut dalam Perjanjian Lama, dosa dalam bahasa Ibrani ada terbagi menjadi 8 kata. Yang pertama, kata artinya tidak mengenai sasaran, bahkan mengenai sasaran lain. Nah, ini sepadan dengan harmatano dalam Perjanjian Baru. Kata kedua, yaitu ra, artinya menghentikan atau menghancurkan. Nah, ini sepadan dengan kakos atau peneros dalam Perjanjian Baru. Lalu yang ketiga, pasyah, artinya pemberontakan atau sering diterjemahkan pelanggaran. Yang keempat itu ada awon. Kata ini mencakup pengertian perbuatan salah atau rasa bersalah. Yang kelima, syagak, berarti melakukan kesalahan atau penyimpangan seperti yang dilakukan seorang pemabuk atau domba. Yang keenam, asham. Kata ini berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di bait Allah atau tabernakel. Lalu ada yang ketujuh, ada rasha, berarti kejahatan. Kata ini berlawanan dengan kebenaran. Lalu yang terakhir ada ta'ah, artinya adalah menyimpang atau tersesat, dosa yang dilakukan secara sengaja. Nah, ini adalah 8 kata dosa menurut arti dari bahasa Ibrani, yaitu dari kitab Perjanjian Lama. Kita masuk dosa menurut Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ada 12 kata. Yang pertama, kakos, itu artinya buruk atau tidak baik. Kata ini kadang-kadang menunjuk keadaan fisik yang buruk seperti penyakit. Kakos tadi arti buruk yang tidak baik. Lalu yang kedua ada peneros. Peneros ini merupakan istilah dasar untuk kejahatan dan hampir selalu menunjuk pada kejahatan moral. Yang ketiga ini ada asebes, artinya tanpa Allah. Yang keempat ada enochos, artinya
kesalahan dan biasanya menyatakan seseorang yang melakukan kejahatan sehingga patut dihukum mati. Lalu yang kelima, ini ada hamartia, artinya lucas atau tidak kena sasaran. Nah ya, lalu ada adikia. Ini artinya setiap tingkah laku yang tidak benar dalam arti yang sangat luas. Ini menyatakan orang-orang yang belum diselamatkan ya. Yang ketujuh, anomos. Nah, ini diterjemahkan sebagai kedurhakaan. Jadi kata ini melanggar hukum dalam arti yang luas. Kedelapan ada parabates, artinya pelanggaran hukum atau orang berdosa. Biasanya dihubungkan dengan pelanggaran khusus terhadap hukum. Yang kesembilan ada agnoen. Kata ini berhubungan dengan ibadah yang keliru atau yang ditujukan kepada Allah-Allah lain. Selanjutnya ada planau. Ini berarti menyimpang atau tersesat sebagai perbuatan yang patut dicela. Next ada paraptoma. Kata ini mengandung arti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja. Dan ada yang terakhir, hipokrisis. Ini lebih mendekati pengertian munafik dalam bahasa Indonesia. Jadi, ada 12 kata menurut perjanjian baru dalam bahasa Yunani tentang dosa. Baik, dosa bukan sekedar perbuatan, melainkan pemberontakan melawan Allah. Ingat, dosa atau kuasa dosa itu yang akan membelenggu manusia yang begitu kuat, sehingga manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Pernahkah kamu melakukan dosa? Nah, baik, kita akan jawab dalam hati kita, karena semua orang telah melakukan dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, mengapa kamu tidak menghilangkan dosa itu? Kita melihat dalam cerita Kain. Waktu Kain panas hati kepada Habel, adiknya, Allah telah mengingatkannya dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Dan Kain tidak memperdulikan dengan peringatan Allah dan terus melanjutkan dosanya. Sehingga Kain membunuh Habel adiknya. Allah bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Dalam Kejadian 4 ayat 9a. Dan inilah dosa adalah perbuatan menentang kehendak Allah dan menyimpang. Jadi ketika melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah itu adalah karena pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu, dari mana asalnya dosa? Ini materi bagian B. Dari mana asalnya dosa? Dosa bukan berasal dari manusia, karena Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang tidak berdosa. Nah, manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah dalam keadaan kudus. Nah, dari mana asalnya dosa? Ini pertanyaannya. Dan ingatkah kamu tentang peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa? Ayo coba diingat. Ingat nggak tentang cerita manusia jatuh dalam dosa? Nah, itulah awal mulanya dosa menguasai manusia. Dan manusia menerima hukuman akibat dosanya. Dosa sudah ada di dunia sebelum manusia diciptakan. Dosa adalah milik iblis, yaitu Lucifer. Karena Lucifer ini adalah salah satu malaikat di surga. Tapi kok dia bisa ya menjadi iblis? Nah, karena Allah membuang Lucifer dari surga. Ia melawan Allah dan mau seperti Allah. Nah, ini jahat ya. Dan iblis itu menjadi seterunya Allah. Dan ia senantiasa berusaha menggoda manusia agar manusia juga menjadi pemberontak dan melawan Allah. Jadi kalau kita ini memberontak, melawan Allah, kita melakukan apa yang Allah tidak suka, berarti kita adalah kawannya iblis. Nah,
Iblis senang kalau manusia berbuat dosa dan menjadi budaknya. Ketika manusia menaati iblis, ia melawan Allah. Iblis ingin agar semua manusia menjadi pengikutnya. Mengapa kamu terus berbuat dosa? Coba yuk baca Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Apakah yang dilakukan Kain terhadap Habel? Ayo coba dibaca ya, cari tahu jawabannya. Lalu kita masuk di bagian C. Dosa itu bukan kebenaran. Ketika Hawa digoda oleh iblis, ia tidak menolak saran-saran iblis. Mengapa? Apa alasannya? Karena Hawa ingin memiliki tawaran iblis. Apa tawaran iblis? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Jadi sekali-kali kamu tidak akan mati. Apakah iblis berhasil merayu Hawa? Iya, iblis berhasil merayu Hawa. Hawa berbuat dosa dan melawan Allah. Dosa adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan dosa adalah kejahatan terhadap Allah, karena Allah adalah sumber kebenaran. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah adalah dosa. Baik, kita masuk ke materi bagian D, yaitu tentang terpisah dari Allah. Manusia yang berbuat dosa tidak dapat hidup lagi bersama Allah. Allah tidak dapat tinggal bersama manusia berdosa karena Allah Maha Kudus. Dosa memisahkan manusia dari Allah sehingga secara otomatis Allah tidak dapat memberkati manusia. Lalu, pernahkah kamu merasa takut karena berbuat dosa? Nah, manusia yang berdosa tidak akan tahan berada di hadapan Allah. Semakin kamu berbuat dosa, semakin gelisah hatimu. Dan dia akan malas berdoa, beribadah, dan hatinya tidak akan senang. Yuk coba lihat halaman 6, ada kegiatan pembelajaran di sana. Nah, mengapa manusia mudah berkata kotor? Apa yang harus dilakukan agar lidah tidak berdosa lagi? Dan dosa apa yang dilakukan dengan lidah? Nah, silakan dijawab 3 pertanyaan ini ya. Waktu nanti di Zoom akan ditanyakan lagi dan akan dibahas oleh misternya. Oke, bagian C, penutup. Nah, untuk sebagai refleksi, baca Mazmur 51 ayat 1-21 ya di rumah ya. Oke. Any question? Okay. If you have question, you can share with our Zoom with Mr. Oke, sampai jumpa. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.